Capek dengan ujian hutang. Innalillahi. Kakak, come on, wake up. Ada Allah yang maha kaya. Oke, kalian nongkrong di sini bukan satu kebetulan. Allahu ghaniyun, Allahu ghaniyun. Allah kaya, Kak. Ya Allah ya ghani. Minta sama Allah di setiap sholat. Lihat sini. Ketika kalian sholat, Allah kan maha segala sesuatunya ya. Sholat bacanya apa? Kalau kalian udah nyerah, kalian udah punya amalan apa kalau pengen metong? Kalau kalian pengen metong, punya apa? Amalan apa? Udah nyerah karena utang. Makanya izin ya Kak, saya sampaikan. Kalau seandainya teman-teman nggak punya uang, jangan berusaha untuk ingin menjadi seperti orang lain. Jadilah diri sendiri. 5 juta wajib zakat Kak. Ketika kalian sholat, lihat makna takbir. Lihat makna takbir. Allah ciptakan tangan kita seperti ini. Ini bukan satu kebetulan. Bukan. Tapi Allah menciptakan ini. Kejar hai orang-orang yang punya utang. Hai orang-orang yang puyeng palanya sama kehidupan. Kejar Allah. Lihat ini. Ini tuh mensongsong ke depan kan. Ini ke belakang kan. Kejar akhiratmu. Karena akhirat itu abadi. Abadi. Mau hutang karena suami, mau hutang karena diri sendiri, abadi Kak. Lihat sini. Allah, tangan awal seperti ini, begitu diangkat, Allahu Akbar. Yang punya hutang cuma kabir, kecil. Tapi akbar, Allah, Allahu Akbar. Yang punya langit, yang punya bumi, yang punya isinya. 2 juta belum wajib zakat Kak. Cuma kalau kakak penghasilan 2 juta, tapi kakak punya uang sewa, uang kontrakan, itu harus dikumpulkan. Lihat mana takbir. Kakak pengen dijawab sama Allah doanya. Tadi saya udah bilang dalam Al-Quran yang saya jelaskan di surat Al-Anfal. Di rumah punya yang namanya mihrab. Mihrab itu tempat teman-teman sholat. Bersih, wangi, jauh dari najis. Tempat sholat. Walaupun cuma lebarnya selebar sejadah. Udah, jangan sampai terkena najis di situ. Mihrab itu tempat cepat terkabul doa. Itu satu. Yang kedua, tolong kalau wudu, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah mencintai yang indah. Usahakan baju kita yang indah mau menghadap Allah. Menghadap Allah yang indah, yang bagus, yang rapi, bersih. Habis masak ganti, habis tidur ganti kalau perlu. Khusus satu baju buat sholat. Daster itu harganya 100.000 3. Buat seminggu 3 kali cuci kering pakai. Ketika kalian baca Al-Fatihah, lihat di sini. Tangan dikasih tutup begini. Lihat di sini nih. Kenapa Allah ciptakan tangan kiri di bawah, tangan kanan ada di atas? Apa Allah bilang? Tangan kiri ini diibaratkan hal yang negatif. Tangan kanan diibaratkan dengan hal yang positif. Jika kamu punya hutang, tutup utangmu dengan kebaikan. Jika kamu punya dosa, tutup dosamu dengan yang baik, yaitu sholat. Punya masalah apapun, sholat. Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu adalah Allah sedang menatap hambanya. Makanya harus cakep bajunya. Bukan yang mewah, bersih. Baca bismillah ketika surat Al-Fatihah. Allah sedang menatap hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ain, bukan pakai A. Bukan pakai A, bacanya pakai ain. Tuhan sekalian alam. Allah punya langit, Allah punya bumi. Begitu teman-teman baca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Athna alayya abdi. Jadi ketika di ayat ketiga itu diulang. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Bayangin itu. Kita lagi ngobrol ke Allah, Kak. Itu lagi ngobrol, baca Al-Fatihah itu ngobrol.
Lihat di sini, nanti ada poin-poinnya di sini. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Ketika teman-teman mengucap Maliki yaumiddin, itu adalah hari pembalasan. Serahkan urusan masalah hutangmu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah orang-orang yang menjengkelkan kepadamu, serahkan semua urusannya sama Allah. Maliki yaumiddin, bayangkan urusannya serahkan sama Allah. Karena kakak udah gak sanggup tadi bilang, Iyyaka na'budu, aku menghamba kepadamu ya Rabb. Wa iyyaka nasta'in, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Apa kata Allah? Jika bacaan kalian benar dari bismillah sampai dengan ayat kelima ini, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini ada perjanjian di antara aku dengan hambaku. Jika hambaku benar cara membacanya, apa yang dia minta aku kasih saat ini juga. Aku kasih saat ini juga. Kok bisa? Lanjutin ayatnya dulu. Ihdinas syiratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah. Jika rizki kami masih belum benar, bimbing kami seperti orang-orang yang sudah Engkau bimbing rizkinya. Jika keluargaku masih belum benar ya Allah, bimbing kami seperti orang-orang yang keluarganya belum benar ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka orang yang sholat itu Allah akan bimbing, Kak. Setelah sholat, Allah akan arahkan, rizki kamu ada di sebelah kanan. Orang yang akan menuntun kamu ada di lurus di depan. Orang yang mengajak kamu kebaikan akan ada di sebelah kiri. Contoh, itulah Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah itu Ummul Quran? Doa bagi segalanya. Ibunya para Al-Quran. Jadi ketika kalian mau sholat, prepare yang baik. Baca Al-Fatihahnya yang benar. Karena di situ ada perjanjian Allah. Buat hambanya yang kalian minta apa yang dipinta. Ya. Jadi kalau kalian punya masalah, ngerasa punya masalah, serahkan semua urusannya sama Allah ketika sholat. Kalau kasih THR buat keponakan dan saudara-saudara yang tua, apakah termasuk sedekah? Sedekah. Kalau zakat tiap habis gajian boleh nggak Zah? Sebaiknya zakat itu dikeluarkan 1 tahun sekali. Diberikannya pada saat bulan Ramadan, berkahnya lebih luar biasa. Karena orang-orang yang berzakat, bersedekah di bulan Ramadan, lipat ganda pahalanya lebih. Gaji suami 4 juta, sudah disedekahin tiap bulan 100.000 lebih. Masih wajib zakat? Tidak. Kakak bersedekah aja. Ini kapan kita mulai puasa Rajab? 21 Desember. Kalau utang sholat gimana? Lakukan di setiap waktunya. Rokaatnya tetap sama, niatnya ditambah qodok karena Allah Ta'ala. Ini sekarang apa masih bisa sholat duha? Bisa. Saya merantau gaji 3 juta 1 bulan, 3 juta 1 bulan. Separuhnya udah bagi orang tua, apakah wajib? 3 juta belum wajib zakat, tapi sebaiknya kalau kakak memberi kepada orang tua itu sudah termasuk sedekah. Ya. Zakat jualan berapa persen? Sama, 2,5%. Dihitung tiap harinya berapa duit. Nanti dalam 1 bulan kakak totalin. Bagaimana menyikapi bapak yang jual motor aku buat jut'i? Ayahnya itu dosa besar. Ya, kalau kakak udah terlanjur seperti itu, oke, kakak doakan lewat tahajud ya. Ini mau tanya, aku kan kerja di Taiwan. Gajinya sekitar 10 juta. Apakah harus ngeluarin zakat setiap bulan? Zakat itu, gini Kak, zakat. Dalam 1 bulan, kakak gaji 10 juta. Dikali 1 tahun berarti 12 bulan. Ya, oke. Totalnya keseluruhan dalam 12 bulan itu dikali 2,5%. Wajib zakat. Kalaupun ada ngutang, ada ini, ada itu, totalnya dulu baru dikeluarkan zakat, baru kakak bayar buat utang-utang. Berapa hari puasa Rajab? Boleh 30 hari. Boleh cuma Senin Kamis, niatnya buat Rajab atau niat buat qodok, boleh. Zakat sama sedekah beda. Tadi saya sudah jelaskan sedekah. Sedekah itu sunnah. Zakat itu wajib. Ya, berbeda. Oke teman-teman, saya sudah 2 jam ini kurang lebih nongkrong di sini. Waalaikumsalam kakak. Mohon maaf lahir batin kalau ada pertanyaan yang gak kejawab. Ya, insya Allah nanti
Makanya gini Kak, jodoh, rezeki, kematian, kehidupan itu sudah Allah yang tetapkan. Tapi kalau yang namanya takdir, kita harus kejar. Kita bisa merubah takdir Allah dengan cara lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Ya Allah, takdirku seperti ini. Aku mohon rubah takdirku lebih baik lagi ya Allah. Bisa Kak? Maka ketika kalian berpuasa nanti di bulan Rajab, habis buka puasa angkat tangan doa. Minta sama Allah. Setiap hari orang buka puasa itu doanya mustajab. Ya. Malam Rajab sholat awabin berapa rakaat? Sholat awabin itu nggak perlu malam Rajab, kapanpun boleh. Sebaiknya zakat itu tiap tahun, sebaiknya 1 tahun sekali, sebaiknya. Ya, dikumpulin dulu tiap bulannya Kak. Oke. Kalau dibagikan ke saudara pada saat Ramadan atau gimana? Tanggal 21 Kak, puasa Rajab. Utang sholat itu tadi udah saya jawab Kakak. Makasih pencerahannya Zah, sama-sama. Oke, Kak izin ya, saya nggak bisa ngelanjutin edukasinya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi, ya. Oke, nanti insya Allah kita lanjutin lagi buat sesi pertanyaan.